Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Hingga Selasa pagi, baru 230 pendaki yang turun dari Gunung Talang. Kasus penggelapan dana bansos yang dilakukan oknum pekerja sosial masyarakat Batang Arau tak jelas juntrungannya. Sambut tahun baru, jam gadang jadi lautan manusia. Hati-hati, Bu. Pasca pergantian malam tahun baru Selasa pagi, ratusan pendaki Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solok sudah kembali turun. Basarnas Solok Selatan mencatat, dari 352 orang pendaki, baru 230 orang pendaki yang sudah kembali turun. Sisanya masih berada di puncak Gunung Talang. Tim SAR Pos Unit Solok Selatan harus mengawasi dan memantau ratusan pendaki berada di puncak Gunung Talang di Kabupaten Solok saat pergantian malam tahun baru. Pos Unit SAR Solok Selatan mencatat, dari 2 pintu masuk Gunung Talang, sebanyak 352 orang pendaki berada di puncak gunung saat malam pergantian tahun baru 2024. Pada saat malam pergantian malam tahun baru, tim SAR harus mengevakuasi 2 pendaki yang mengalami hipotermia. Keduanya dalam kondisi selamat dan sudah berada di pos pintu masuk Batu Bule. Berada di Gunung Talang dengan kondisi para pendaki saat ini sudah sebagian dari pendaki sudah turun. Yang kemarin itu jumlah para pendaki jika digabungkan dari 2 pintu masuk kurang lebih 352 orang. Saat ini informasi kita terima dari lapangan sekitar 20 sudah berjalan turun. Jadi tercatat di posko kurang lebih 230. Pendaki yang masih berada di puncak gunung menghabiskan hari-harinya dengan berkemah di kawasan Gunung Talang. Basarnas mengimbau para pendaki yang masih berada di puncak gunung agar segera turun karena cuaca terpantau mendung saat malam hari. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solok. Puncak arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024 di Bandara Internasional Minangkabau terjadi pada tanggal 1 Januari 2024, Senin sore. Jumlah penumpang yang meninggalkan Sumatera Barat melewati bandara berjumlah 9.000 penumpang. Sebagian besar tujuan Jakarta. Namun ada juga tujuan Medan, Batam, dan Kuala Lumpur. Jumlah penerbangan di puncak arus balik Nataru, baik kedatangan maupun keberangkatan, sebanyak 60 penerbangan. Sedangkan dalam kondisi biasa, hanya berjumlah 45 sampai 50 penerbangan. Sehingga terjadi peningkatan berkisar 10 hingga 12%. Untuk puncak arus balik periode angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru tahun 2024 ini kami perkirakan terjadi pada hari ini sama seperti kedatangan kemarin diperkirakan di angka 8.000 sampai dengan 9.000 penumpang. Sebagian besar penerbangan kami sendiri yang beroperasi itu tujuan Jakarta. Salah seorang penumpang asal Bandung mengatakan, dirinya sengaja datang ke Sumatera Barat untuk tujuan wisata. Dia memilih balik saat tahun baru karena tanggal 2 Januari 2024 aktivitas kerja rutin sudah dimulai. Saya sekeluarga kan berempat, memang tujuannya wisata ke Bukit Tinggi. Kemarin dari Bukit Tinggi kurang lebih 3 hari, terus sekarang di sini di Padang 2 hari ini. Berangkat dari Jakarta itu ke langsung Bukit Tinggi. Jadi buat supaya menikmatinya lebih puas, itu kan banyak alam yang bagus-bagus. Jadi kan jauh-jauh jaraknya tuh. Jadi kami memulainya dari Bukit Tinggi.
Meski terjadi lonjakan penumpang, pihak Bandara Internasional Minangkabau tidak membuka penerbangan tambahan. Robiham melaporkan dari Padang. Pada tahun 2022 lalu, Kantor Imigrasi Padang melayani permohonan sebanyak 25.247 buku paspor. Sedangkan di tahun 2023 naik menjadi 46.377 buku paspor. Itu berarti terjadi kenaikan permohonan pembuatan paspor sebanyak 83%. Kenaikan jumlah permohonan paspor paling banyak untuk tujuan berangkat haji dan umrah ke Tanah Suci. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Teddy Hartadi Wibowo, mengatakan, untuk pembuatan paspor masih didominasi permohonan paspor biasa, yakni sebanyak 39.243 paspor dan 7.134 untuk permohonan paspor elektronik. Dengan target dan juga capaian kinerja kita yang dari pusat itu menargetkan 95%, kita melebihi dari target tersebut sebanyak 97%. Itu melebihi target dari capaian kinerja kita selama tahun 2023 ini. Itu semua hasil dukungan, support, dan juga kerjasamanya tim Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Padang ini. Namun dalam 1 pekan terakhir, peningkatan permohonan pembuatan paspor rata-rata tujuannya untuk berlibur ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Robiham melaporkan dari Padang. Ribuan pesilat di Kabupaten Dharmasraya unjuk kebolehan di halaman kantor Bupati pada Minggu pagi. Selain unjuk kebolehan, para pesilat yang berasal dari 10 perguruan silat ini juga melakukan parade. Kegiatan parade ini dihadiri oleh Bupati Dharmasraya, Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, serta pimpinan OPD. Dalam sambutannya, Bupati berharap para pesilat dan perguruannya masing-masing bisa menjaga masyarakat Dharmasraya dari perbuatan-perbuatan tercela, terjerumus pada narkotika, pergaulan bebas, hingga paham radikal. Dalam hal ini, saya mengajak untuk menjadikan peran penting pencaksilat sebagai wahana pemersatu bangsa. Pada hari ini, melalui IPSI Kabupaten Dharmasraya, seluruh perguruan pencaksilat di Kabupaten Dharmasraya dari beragam aliran. Sementara itu, penggagas kegiatan parade ini berharap para pesilat bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat dan bahu-membahu melakukan latihan, agar Dharmasraya selalu bisa memperoleh medali emas pada cabang pencak silat di Pekan Olahraga Provinsi. Tujuan berikutnya kita ingin semakin mempererat tali silaturahmi di antara seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Dharmasraya di bawah naungan IPSI Kabupaten Dharmasraya. Dan lainnya ini bisa memotivasi baik perkembangan silat prestasi maupun tradisi. Khusus untuk atlet, kita termasuk salah satu olahraga yang rutin menyumbangkan medali bagi Kabupaten Dharmasraya di Porprov tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah kebolehan yang dipertunjukkan para pesilat di depan undangan, antara lain mematahkan beton dan duel antar pesilat dengan menggunakan jurus andalan yang dimiliki perguruan masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.